Salam sahabat Bethlehem, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Hari ini kami baru melakukan 2 keliling mulai pagi sampai lewat makan siang tadi bersama tim, bersama hambanya Bapak Samuel Lukito. 2 keliling itu sangat penting dan itu sangat memberkati kota, sangat dibutuhkan oleh gereja. Bagaimana pentingnya 2 keliling buat kita, buat gereja dan buat bangsa, khususnya untuk mendukung pemerintah menghalau COVID-19. Bersama kita ada Bapak Pendeta Samuel Lukito. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Selamat datang, Tuhan memberkati. Kami mohon Bapak silahkan share tentang pentingnya 2 keliling. Silakan Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih sahabat Bethlehem. Iya. Seperti Pendeta Marlin juga tadi katakan, sangat penting doa keliling ini bagi kota maupun bagi gereja. Karena apa? Karena dengan doa keliling itu kita sebenarnya merebut kota, kita memberkati kota, kita menahan kekuatan musuh yang mau merusak kota kita. Ya. Roh jahat itu tidak pernah berhenti untuk merusak kota, untuk merusak generasi muda, bahkan juga orang-orang tua. Jadi itu sebabnya sangat penting. Memang tidak terlalu banyak ayat firman Tuhan, tapi saya ambil dari Yosua 1 ayat 3, tempat yang kamu pijak itu akan menjadi milikmu. Ya. Ini yang kita harus imani, walaupun kita mungkin naik sepeda motor ataupun dengan mobil kalau itu tim. Nah, itu perlu ada kesatuan hati di antara tim. Kemudian kalau memang itu tim, sebaiknya ada tim pemuji ya, yang bagus dalam pujian penyembahan. Kemudian ada tim doa syafaat. Kemudian kalau memungkinkan ada tim yang bisa melihat. Tim pelihat ini melihat roh apa yang ada di tempat yang kita lewati ini. Ya, seringkali Tuhan memberitahukan pada si pelihat ini, oh di sini ada ini, ada itu. Nah, kemudian tim yang berperang, ya, tim yang memerangi roh-roh jahat yang ada di daerah itu. Tentunya doa keliling ini harus dipenuhi dengan pujian penyembahan. Ya, karena Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Kemudian kita juga sebelum berangkat kita minta perlindungan darah Tuhan Yesus, perlindungan dari Tuhan sendiri dan malaikat Tuhan untuk kita dan keluarga kita yang tidak ikut, ya, supaya tidak diserang oleh kuasa kegelapan. Nah, salah satu unsur di dalam doa keliling ini adalah memperkatakan firman Tuhan, atau deklarasi firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji waktu kita deklarasikan itu, maka itu akan terjadi. Dan ini yang perlu kita perkatakan. Karena Markus 1 ayat 23 mengatakan, barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kata-kata kita ini sangat penting. Bahkan 2 kali dikatakan bahwa barang siapa yang berkata. Jadi ini yang kita perlu. Kita perlu benar-benar minta hikmat dari Tuhan. Kata-kata apa yang kita harus ucapkan, kata-kata apa yang harus kita deklarasikan dalam doa keliling kita. Kemudian ada tim, sebenarnya ada satu lagi tim penopang. Sebisa mungkin kalau itu di rumah atau di gereja, ada tim penopang yang menopang kita dalam doa-doa kita ini. Iya. Kemudian secara profetis kita memberkati kota atau mengikat kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kita juga perlu belajar sejarah dari kota itu, atau sejarah dari kelurahan atau kecamatan
daerah setempat, sehingga kita melakukan survei apa yang pernah terjadi di sini, ya. Nah, kita perlu sensitif, ya. Kita orang setempat, orang kelurahan setempat, misalnya ada kejadian yang berulang-ulang, misalnya ada kecelakaan yang berulang-ulang di satu titik. Nah, ini perlu disurvei, perlu diselidiki, perlu didoakan, dan akhirnya kita harus perangi jahat yang mengikat titik tempat itu. Kemudian sangat penting kita menahan kekuatan musuh. Efesus 6 ayat 12 mengatakan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, ini semua ini hierarkinya ada. Dan yang paling jahat adalah roh-roh jahat di udara. Ya, kalau ada tsunami, ada COVID-19 itu roh-roh jahat di udara. Dia poneras ya, pneuma tai poneras ya, roh perusak. Nah, ini yang sedang berlaku di dunia dengan COVID-19 ini ya. Roh perusak itu sedang bergerak. Nah, kita perlu perangi roh ini ya. Karena kalau virusnya itu Tuhan katakan kita berkuasa atas binatang-binatang, atas bumi ini ya. Tapi untuk roh-roh jahat ini kita diberikan otoritas untuk melawan ya. Nah, ini yang kita perlu dalam doa keliling itu kita perlu sensitif apa roh yang ada di belakang kejadian-kejadian ini. Dan yang sangat penting, apalagi kalau itu tim, adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau ada seseorang yang katakan, oh ini ada roh ini, nah kita secara tim kita harus doakan itu. Amin. Ya, kemudian ada seseorang yang katakan ini, ya kita harus sama-sama doakan. Jadi kalau doa keliling yang khusus sebenarnya ada perlunya interaksi dengan masyarakat. Ya, jadi sesudah kita doa keliling daerah, misalnya daerah Medan Tembung, ya mungkin sesudah itu kita perlu misalnya masuk ke kedai kopi, ya itu interaksi. Coba kita cari tahu apa yang sudah terjadi, ya apakah memang doa kita sudah dijawab atau masih kita perlu doakan. Nah, bisa juga di dalam hal ini kita lakukan penginjilan kepada mereka, ya. Dan itu adalah satu tes juga. Ya, kalau hati mereka sudah terbuka, karena kita minta jarahan jiwa-jiwa dan jarahan harta yang ada di sana. Iya. Kemudian pada saat doa keliling ini kan adalah peperangan. Nah, kalau peperangan itu kalau kita menang, dan kita itu pasti menang, karena kita adalah lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau sesudah doa keliling itu pasti harus ada jarahan. Jarahannya apa? Jarahannya jiwa-jiwa. Ya, jadi kalau gereja yang melakukan ini, maka jiwa-jiwa itu akan datang. Dan jarahan harta. Kalau kita menang perang pasti harta. Ya, kita pernah dijajah Belanda dan harta kekayaan Indonesia itu banyak diambil oleh Belanda, sehingga akhirnya sesudah damai ya ada pampasan perang baik dari Belanda maupun ini. Jadi ini sangat penting. Jadi doa keliling sangat penting untuk dilakukan. Mungkin saya sedikit bersaksi kenapa saya suka dengan doa keliling ini. Saya belajar dari KKR yang dilakukan oleh Pendeta Yonggi Cho tahun 89, itu ada doa keliling di sekitar stadion ya. Kemudian Ibu Suset Henting itu juga doa keliling di stadion, dan juga kalau yang mengikuti pelajarannya itu diajak doa keliling kota. Nah, saya mulai praktekkan ini di Pekanbaru ya, di Jakarta, awalnya di Jakarta, kemudian di Pekanbaru. Itu kita keliling Pekanbaru ya. Puji Tuhan waktu itu ada yang tahu, orang yang tahu, oh di sini tempat dukun ini, di sini ada dukun ini dan sebagainya. Jadi kita udah tinggal tembak saja ya. Dan sesudah beberapa waktu kita doa keliling di Pekanbaru,
kita mulai mendengar ada jiwa-jiwa yang non-Kristen itu mulai masuk ke gereja-gereja. Itu satu. Bahkan ada satu orang yang harus diungsikan dari Pekanbaru. Ya. Nah, kemudian di Samarinda, beberapa waktu sesudah kami doa keliling, itu ada satu karaoke yang terbakar. Kita nggak minta Tuhan supaya itu dibakar, tapi terjadi, ya, sehingga stop. Ya, dan akhirnya memang nggak dibuka lagi karaoke. Jadi ini, ya, jadi kita, kalau saya sarankan tiap minggu ada doa keliling untuk daerah, mungkin kelurahan atau kecamatan kita, dan sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu keliling kota, ya, Medan, seluruh Medan. Kalau kita di Medan, seluruh Medan. Saya ingat waktu kami di Banda Aceh, setiap tahun kami ada doa keliling Aceh, seluruh provinsi. Itu 6 hari, karena ada beberapa gembala yang ikut. Jadi Senin sampai Sabtu kita keliling. Kita keliling Aceh, dari Banda Aceh ke Takengon, kemudian ke Kutacane, ke Aceh Barat, Melabos, kembali lagi. Nah, itu kurang lebih 6 hari, ya. Dan kita melihat pergerakan Tuhan sesudah kita keliling. Di Banda Aceh juga menjadi lebih kondusif. Kalau sebelumnya ada gereja yang diserang dan sebagainya, tapi sesudah kita sering doa keliling, itu Tuhan beracara sehingga aman-aman saja. Ya, kalau di MDK di Banda Aceh itu setiap minggu, setiap hari Kamis kalau nggak salah, mereka keliling berjalan kaki. Dan kalau ada berkat Tuhan, ada mobil, kita keliling lebih luas. Ya, jadi itu kurang lebih, ya, mengenai sekilas mengenai doa keliling, pentingnya doa keliling, dan pentingnya ini untuk memberkati kota, bahkan untuk memberkati gereja dan juga jemaat Tuhan. Ya, kalau jemaat yang ikut doa keliling pasti hidupnya juga akan diberkati, ya, karena ada jarahan. Ya, kita memang seru, kita deklarasikan kita menjara jiwa-jiwa dan harta yang memang dikhususkan untuk kita. Harta orang fasik itu untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali saudara-saudara, teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Jadi doa keliling itu perlu ada tim. Kita harus deklarasikan iman dan firman Tuhan. Dan kita sangat diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti setelah ini kita akan melihat, tadi kami perjalanan doa keliling mengelilingi seluruh kota Medan. Tujuan dari doa keliling ini adalah untuk memberkati kota, memberkati pemerintah, memberkati seluruhnya. Karena itu melalui YouTube ini kami sampaikan juga, kami mendoakan pemerintah, Presiden, Bapak Ibu Gubernur Sumatera Utara yang kita kasihi, Bapak Ibu Wali Kota Medan kita kasihi, tim medis, dokter dan seluruh tim medis, TNI Polri, kami menopang. Amin. Semoga Indonesia segera bebas dari COVID-19. Amin. Buat saudara-saudara, terima kasih yang sudah men-subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, kami persilahkan, mari bantu subscribe agar channel ini bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya. Senang hati
pertokoan-pertokoan yang ada di tempat ini Bapa di surga. Siapapun mereka Bapa di surga, lawatlah mereka Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, mari Kau bungkus Bapak Kristus Tuhan Yesus Tuhan. Bapak di surga, setiap orang-orang Yesus Tuhan yang ada di daerah ini Tuhan, mereka semua terbebas dari COVID-19 Bapak di surga. Rezeki yang murah bagi mereka Bapak di surga. Para gelandangan-gelandangan Yesus Tuhan yang ada di tempat ini Bapak di surga, juga Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan. Selamatkan mereka Bapak di surga, perhatikan mereka Bapak yang baik. Para pedagang-pedagang ini yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama yang baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih Bapa yang baik. Berkati Puskes, kami percaya anugerah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Dan memberikan yang maksimal kepada murid-murid Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berdampak bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, pendidikan Indonesia semakin maju Tuhan, semakin naik levelnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan sampai pelosok desa juga Tuhan. Kau berkati di Medan secara khusus Tuhan, pendidikannya juga Tuhan boleh maksimal. Berikan guru-guru yang takut akan Tuhan, guru-guru yang Tuhan lemah lembut Tuhan, yang punya otoritas ilahi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Raja Esa, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan ide-ide kreatif ya Tuhan. Tuhan, sehingga sungguh Tuhan dalam berkata-kata dia juga berikan hikmat Tuhan. Oh Tuhan, di dalam ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Seumpama